Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat selalu ya. Walaupun masih ada yang sakit dan terpapar virus COVID-19, tetapi kita harus tetap semangat selalu. Kembali lagi kita bersama dalam kebaktian rumah tangga. Di sini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus beroleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Oma, opa, bapak, ibu, dan anak-anak saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian rumah tangga hari ini adalah diperlengkapi untuk menjadi saksi yang setia. Jika saudara-saudara pernah menonton film peperangan, pasti pada umumnya beranggotakan anggota militer yang telah siap sedia untuk berperang dengan perlengkapan yang lengkap. Nah, sebelum mereka berperang, maka terlebih dahulu mereka dilatih, diperlengkapi, dan dididik, sehingga mereka nantinya siap untuk bertarung di medan perang dengan melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan setia kepada negara. Begitu juga dengan kita sebagai pengikut Kristus, kita terlebih dahulu telah mendapat perlengkapan yang terbaik untuk menjalani kehidupan kita dan melakukan tanggung jawab, tugas yang dipercayakan Kristus, yaitu menjadi saksi Kristus yang. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah membaca Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Nah, pembacaan firman Tuhan ini merupakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus memberitahukan kepada mereka bagaimana cara Yesus memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya di dunia. Yesus mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga.
Jika di dalam perjanjian baru, berkat rohani ini lebih sering disebut dibandingkan di dalam perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian lama sering disebut itu adalah berkat jasmani seperti kebutuhan. Allah mengaruniakan berkat-Nya kepada kita dengan memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah kepada kita. Dan bukan juga karena kita orang baik, maka Allah memilih kita, tetapi Allah memilih kita karena kerelaannya dan kehendaknya. Jika kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 yang berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Allah memilih kita karena Dia memiliki tujuan agar kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita bisa melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Allah karena Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita lakukan saat ini, kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita dan yang menuntun kita, sehingga kita disebut sebagai orang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Oma opa, bapak ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, kita dipilih oleh Allah dan diangkat menjadi anak-anaknya merupakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kita yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, melakukan dosa yang melukai hatinya, tetapi Ia mau mengampuni kita dan menebus segala dosa-dosa kita dengan rela mati di kayu salib dan mencurahkan darah-Nya untuk kita. Allah juga telah memberitahu tentang rahasia-rahasia kehendak-Nya yang telah dinyatakan kepada kita, yaitu rencana penyelamatannya. Sesuai dengan rencana Allah yang dari semula yang telah ditetapkannya, tujuan rahasia kehendak Allah adalah mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala. Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita memperoleh keselamatan, yaitu penebusan. Oma opa, bapak ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan malam ini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, jangan takut dan khawatir menjadi saksi Kristus. Memang jika kita melihat perjalanan para rasul dalam memberitakan kebenaran tentang Yesus, mereka berkali-kali ditangkap dan dipenjara. Bahkan imamat besar melarang mereka untuk mengajar tentang kebenaran. Menjadi saksi memang berisiko. Namun kita dapat belajar dari Paulus. Walaupun ia ditangkap dan dipenjara saat itu, tetapi ia tetap berbagi damai sejahtera kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Dia juga berbagi kasih kepada mereka. Kita dapat menjadi Paulus-Paulus masa kini yang tidak ragu dan khawatir dan takut untuk menjadi saksi Kristus. Sebab Allah telah memilih kita dan telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Maka kita harus terus mewujudkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sekalipun mereka menghakimi kita dan mengucilkan kita, namun yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dan yang kedua, Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, menjadi saksi yang setia. Di tengah kerapuan dunia saat ini, seharusnya kita mampu mewujudkan kasih Allah kepada mereka atau kepada sesama kita melalui persekutuan sejati yang dapat kita bangun berdasarkan rasa kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami sakit atau yang terpapar COVID-19. Seperti kita dapat menolong mereka dengan memberikan bantuan sembako atau memberikan obat-obatan seperti vitamin yang telah dilakukan oleh GKP Ebenezer Cawang.
Kepedulian kepada mereka juga dapat kita tunjukkan melalui rasa kasih sayang kita kepada mereka dengan sering menghubungi mereka dan menanyakan kabar mereka. Mungkin ini terlihat simpel dan kadang kita menganggap menanyakan kabar itu terlalu remeh. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dengan itu mereka dapat merasakan bahwa kasih Allah begitu nyata dalam hidup mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Oma opa, bapak ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, jadilah saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Sebab Allah terlebih dahulu telah memperlengkapi kita dengan kekayaan rohani yang sempurna, sehingga tidak lagi ada alasan bagi kita untuk takut, khawatir menjadi saksi Kristus yang setia. Segala tantangan, kesulitan, intimidasi, dan bujukan tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap setia menjadi saksi Allah. Allah selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengamini pemberitaan firman Tuhan hari ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami dapat bersekutu dan memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini dalam kebaktian rumah tangga. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, ajarkanlah kami untuk dapat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini terpapar COVID-19 dan mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka sehingga mereka pulih dari segala penyakit yang mereka alami. Dan kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu lebih besar dibandingkan penyakit mereka yang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan buat negara Indonesia yang saat ini mengalami peningkatan COVID-19. Kami percaya Tuhan, tim medis, bahkan pemerintahan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka, segala apa yang mereka rencanakan, biarlah menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, dan keluarga, beserta Majelis GKP Ebenezer Cawang. Kau yang memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang menjaga kesehatan mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit Bapa. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat GKP Ebenezer Cawang dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian rumah tangga pada hari ini selesai. Silakan ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.